Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tempat kedudukan, formasi, dan wilayah jabatan notaris. Di sini notaris tersebut dapat berwenang untuk membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan masih dalam wilayah kerjanya. Nah, di sini coba saya jelaskan nih, wilayah kerja itu seperti apa. Menurut UU JN pasal 18 ayat 1, notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah, kabupaten atau kota. Jadi, notaris itu bisa menentukan pilihannya di daerah, kabupaten atau kota dalam wilayah satu provinsi. Kemudian, kedudukan notaris tersebut di daerah, kabupaten atau kota sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa NKRI dibagi atas provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Jadi seorang notaris itu hanya bisa memilih antara kota dan kabupaten. Tetapi untuk ruang lingkupnya notaris itu meliputi seluruh wilayah provinsi. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh, untuk notaris kota Ponorogo, untuk notaris Kabupaten Ponorogo. Jadi notaris Kabupaten Ponorogo itu ruang lingkup wilayah kerjanya adalah satu provinsi, yaitu Jawa Timur, seperti itu. Selanjutnya yaitu seorang notaris itu wajib mempunyai satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Jadi seorang notaris nggak boleh nih dalam satu kota itu dia punya dua kantor, walaupun beda daerah. Dalam satu kota dia hanya mempunyai satu kantor saja. Kemudian tempat kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah wajib mengikuti tempat kedudukan yang telah disesuaikan. In case seorang notaris yang sudah merangkap jabatan menjadi seorang PPAT itu harus menyesuaikan jabatannya dengan notaris. Jadi kalau misalnya jabatan notarisnya dia berada di kota A, maka PPAT-nya harus mengikuti wilayah kedudukan notaris tersebut di kota A. Jadi tidak boleh apabila notarisnya di kota A kemudian PPAT di kota B, tidak diperbolehkan dalam UU JN. Jadi untuk PPAT dan notaris harus mempunyai wilayah kedudukan yang sama. Menjawab dari pertanyaan di atas, asalkan pada saat pembuatan akta pendirian PT tersebut dilakukan oleh para pendiri yang hadir dan menandatangani akta pendirian tersebut di hadapan notaris Kabupaten Madiun, serta para penghadapnya tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, itu akta pendirian tersebut sah dan diperbolehkan. Selanjutnya itu formasi jabatan notaris. Dalam peraturan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 disebutkan bahwa formasi jabatan notaris adalah penentu jumlah notaris yang dibutuhkan pada suatu kota atau kabupaten. Jadi di sini pada pasal 2 UU JN ditegaskan apa sih yang mendasari formasi jabatan notaris tersebut. Jadi formasi jabatan notaris itu didasari oleh 3 faktor. Yang pertama kegiatan dunia usaha, yang kedua jumlah penduduk, dan yang ketiga rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan notaris setiap bulan. Saya akan membahas yang pertama nih, kegiatan dunia usaha. Dalam suatu daerah, apabila kegiatan dunia usaha itu sangat baik dan sangat berkembang, sangat maju, maka di situ pula notaris dibutuhkan akan lebih banyak. Untuk yang kedua, jumlah penduduk otomatis. Kalau misalnya jumlah penduduknya banyak, maka dibutuhkan pula notaris yang banyak juga untuk jumlah penduduk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan notaris. So, akta yang overload pada setiap harinya, pada setiap bulannya, secara akumulatif, maka dibutuhkan pula formasi baru. Itu adalah jadi salah satu faktor dibuka lagi formasi di kota atau kabupaten tempat notaris yang sudah ada tersebut. Selanjutnya yaitu pindah wilayah jabatan notaris. Pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 UU JN bahwa notaris dapat pindah wilayah jabatan dengan ketentuan notaris tersebut setelah memenuhi syarat yang ditentukan. Syaratnya apa? Pada pasal 38 ayat 1 Permenkumham 19 tahun 2019, yaitu telah melaksanakan tugas jabatan pada kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan notaris selama 3 tahun berturut-turut. Jadi penjelasannya seperti ini. Dalam formasi notaris itu wilayah jabatan itu ada 4 grade. Grade A, B, C, dan D. Grade A itu adalah Kota Administrasi Jakarta.
karena memang di sana wilayahnya sangat padat sekali, maka dikatakan grade A. Grade B seperti kota-kota besar seperti kota Surabaya, kota Medan, dan lain sebagainya. Grade C adalah grade yang di bawahnya kota Surabaya seperti kota Tangerang dan lain sebagainya. Dan grade D adalah rata-rata adalah kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, itu masuknya grade D. Jadi kalau misalnya si notaris tersebut dari Kabupaten Ponorogo ingin pindah langsung ke kota Jakarta, itu tidak bisa. Jadi harus mengikuti grade-nya dulu. Dari grade D itu harus pindah ke grade C dulu, kemudian baru ke grade B, baru ke grade A. Dan pindah juga harus mengajukan ke Kemenkumham sesuai dengan formasi tersebut di daerah yang ingin dia pindah. Kalau di daerah yang ingin dia pindah itu formasinya masih tertutup, masih ada banyak notaris, itu belum bisa pindah. Apakah di perpindahan itu akan ada biaya yang keluar? Otomatis akan ada biaya yang keluar, itu ada namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Di sini kita akan menyetorkan. Jadi setiap grade dari grade D ke grade C itu akan ada biaya yang dibayarkan. Untuk biaya berapa itu menyesuaikan dari peraturan Kemenkumham yang berlaku pada saat itu.